Hal ini disampaikan Kasipitsus Kejaksaan Negeri Jember Setio Adi Wicaksono yang menyebut ketika saksi ahli tersebut akan dihadirkan dalam persidangan kasus korupsi Pasar Manggisan Selasa 14 Juli. Keterangan ketiga saksi ahli tersebut nantinya akan digunakan kejaksaan untuk membuka apa saja yang janggal dalam kasus Manggisan ini, baik dari kondisi fisik bangunan maupun dari data kerugian negara. Sementara itu, dalam sidang lanjutan minggu kemarin terdapat pengembalian uang negara atau hasil keuntungan dari tiga saksi, yakni saksi Badrussalam, saksi Pujo, dan saksi Sikam. Saksi Pujo dan Sikam yang membantu terdakwa Faris, sedangkan saksi Badrussalam dalam proyek tersebut, uangnya dipakai oleh terdakwa Edi Sandi. Ketiganya menyerahkan uang negara sebesar 50 juta rupiah. Sidang lanjutan Pasar Manggisan besok hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Bahwasanya kami akan memeriksa saksi ahli, di mana saksi ahli tersebut berasal dari saksi ahli konstruksi, yaitu dari UNEJ, terus saksi ahli dari LKPP, dan saksi ahli yang menerangkan kerugian negara, yaitu dari BPKP. Dengan hadirnya ketiga saksi ahli dalam persidangan tersebut diharapkan bisa membantu majelis persidangan dalam memutuskan vonis kepada para tersangka. Dari Kejari, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Hektaran sawah tanaman cabai besar di wilayah Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Jember terserang antraknosa. Akibat serangan hama tersebut, tanaman cabai menjadi membusuk dan banyak yang rontok. Untuk antisipasi penyebaran antraknosa tersebut agak tidak meluas, petani harus memilih buah cabai yang busuk dan terserang antraknosa untuk dipetik dan dibuang agar tidak menyebar ke buah lainnya. Meski petani sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyemprotan obat pembasmi hama, namun tidak membuahkan hasil. Banyak yang busuk ini. Banyak yang busuk. Banyak yang busuk. Lah, ini diambil semua nih untuk apa itu? Dibuang. Oh, dibuang ya? Iya. Kenapa Bu? Oh, dibuang Bu? Karena takut nular di yang baik. Serangan hama antraknosa pada tanaman cabai sebelumnya juga terjadi di wilayah Kecamatan Ambulu dan juga wilayah Kecamatan Buluhan. Dari Bangsal Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Relawan Ivan Aryatna bersama stakeholder melakukan sosialisasi pencegahan serangan hama antraknosa yang menyerang pada tanaman cabai di Dusun Jatirejo, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu yang dihadiri puluhan petani cabai setempat. Dalam sosialisasi ini, para petani diberikan solusi pencegahan hama antraknosa yang sering menyerang tanaman cabai, mulai dari cara pengolahan tanah, penggunaan pupuk organik yang berimbang, dan cuaca. Selain sosialisasi, para relawan Ivan Aryatna juga membagikan pupuk secara gratis dan paket sembako kepada para petani yang terdampak serangan hama antraknosa. Jadi kegiatan kita hari ini itu sebenarnya karena banyaknya keluhan di tingkat petani hortikultura terutama cabai itu pada serangan antraknos atau paten. Jadi kami tergerak selaku relawan bagaimana sih sebenarnya kita untuk berantisipasi atau mencegah terjadinya paten. Karena kalau pekerjaan mengobati tidak akan pernah selesai, tapi kita tekankan bagaimana cara mencegahnya. Nah kebetulan kita juga kami selaku relawan berbagi sedikit rezeki, bagi-bagi sembako, karena pada posisi hari ini bukan hanya sebagai masyarakat terdampak COVID, tapi juga petani yang memang sudah terdampak karena serangan antraknos itu tadi. Selain sembako, kita bergabung dengan salah satu stakeholder, salah satunya Yara yang ada di Indonesia, juga sedikit berbagi pupuk yang bisa digunakan untuk mencegah bagaimana masuknya antraknos itu pada tanaman cabai. Sementara itu, untuk di wilayah Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, sebanyak 80% tanaman cabai milik petani sudah terserang hama antraknosa. Akibatnya serangan hama tersebut, para petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kalau wilayah, khususnya wilayah Kumo Ampel, Kecamatan Wuluhan, hampir 80%. Petani gimana kondisinya petani sendiri? Ya rugi Mas, iya sangat merugi. Ruginya nggak dikit. Itu memang jutaan bahkan puluhan juta. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Rapat dengar pendapat di ruangan Komisi D ini dihadiri oleh manajemen PT Maroko Jember, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Jember dan juga Provinsi. Perwakilan karyawan Koster Sianipar mengatakan saat ini karyawan menuntut upah saat dirumahkan oleh perusahaan saat pandemi COVID-19. Hal itu karena perusahaan menjanjikan upah saat dirumahkan, namun sampai detik ini tidak ada karyawan yang menerima upah saat dirumahkan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa ada surat tertulis dari perusahaan jika pada tanggal 1 Juli karyawan mulai bekerja. Namun lagi-lagi tidak ada kepastian dari perusahaan kapan karyawan bisa bekerja. Ia mengaku jika nasib karyawan ini seperti digantung dan tidak jelas statusnya. Yang kita inginkan adalah supaya pesangonnya dibayar sesuai dengan perundang-undangan. Ya. Demikian juga upah yang tidak dibayarkan supaya dibayarkan. Yang kedua adalah masalah kontrak. Kan para karyawan kan banyak masa kontraknya belum habis. Sekarang sudah diputus bahwa masalah kontrak di Jember ini banyak menyalahi gitu peruntukannya. Yang namanya kontrak itu PKWT itu kan diperuntukkan bagi perusahaan yang sifatnya sementara, bukan yang permanen. Tapi kita melihat di Jember semua perusahaan yang permanen memakai sistem kontrak. Ini sangat merugikan karyawan gitu loh. Tidak ada masa depan. 2 tahun mereka sudah dibuang ya. Artinya di sana kan suka tidak suka mereka kan perusahaan. Kalau tidak suka dihabiskan kontrak. Sementara anggota Komisi D Nur Hasan mengatakan jika permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan manajemen yang ada di Jember, karena yang mempunyai keputusan adalah pusat yang berada di Jakarta. Oleh sebab itu, Komisi D akan mengagendakan bertemu dengan manajemen PT Maroko Pusat pada minggu depan. Keputusan penting, jadi cuma disuruh menyampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan oleh pihak Maroko. Jadi ini makanya keputusan hari ini tidak ada keputusan yang signifikan, jadi akan kita jadwalkan. Nah, kita minta manajemen dari Jakarta, jadi kita minta hadir sehingga nanti hearing kedua ini ada keputusan yang jelas. Win-win solution yang kedua belah pihak merasa nyaman atas keputusan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sulitnya warga untuk membeli bahan bakar jenis premium ternyata juga disebabkan oleh praktek nakal beberapa tengkulak yang memodifikasi kendaraannya sedemikian rupa untuk memborong premium. Biasanya tangki bahan bakar di dalam kendaraan ditambah sehingga bisa menampung premium dalam jumlah besar. Akibatnya bensin premium menjadi semakin langka sehingga para pengendara sering tidak kebagian premium. Modifikasi tangki bahan bakar ini tentu sangat membahayakan. Beberapa hari yang lalu salah satu mobil tengkulak terbakar hingga tinggal kerangkanya dan sekarang teronggok di Polsek Jombang. Sebagai seorang jurnalis, Abu Sofyan tentu merasa terpanggil untuk melakukan investigasi terhadap praktek oknum tengkulak BBM. Rupanya ada beberapa tengkulak yang tidak senang dengan kedatangan wartawan Warta TV tersebut, sehingga para tengkulak mengerubuti Abu Sofyan dan mengancam akan menghancurkan handphone wartawan Abu Sofyan. Karena keselamatannya terancam, Abu Sofyan terpaksa menghapus video hasil liputan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Atas tindakan beberapa oknum tengkulak nakal tadi, akhirnya wartawan Abu Sofyan didampingi oleh beberapa teman wartawan untuk melaporkan ke Polsek Jombang agar ditindaklanjuti. Ada di situ, ada pihak SPBU juga di situ. Bagaimana responnya? Nah, dia cuman meredah para tengkulak itu agar tidak marah. Di situ. Terus langkah selanjutnya Mas, ini datang ke Polsek Jombang sendiri apa Mas? Saya di sini untuk meminta agar laporan ini bisa ditindaklanjuti, karena ini banyak sekali warga yang mengadu kepada saya terkait, apalagi ya di musim panen ini banyak yang tidak mendapatkan bensin. Warga lokal setiap kali ada BBM datang pagi sudah tidak ada. Warga yang ingin bercocok tanam untuk mengisi lahan yang kekeringan itu susah. Lah tiba-tiba ada apa itu pedagang itu gerumbulin gitu, nanyain, lah ada apa kok diliput, kan gitu. Apa nggak ngerti kalau Pak Sofyan itu wartawan ya? Udah tahu dan bahkan mau dikasih persekatnya
nggak usah gitu. Bahkan HP-nya mau diambil gitu. Hapus kalau mau apa tuh? Kalau misalkan nggak mau cari masalah, hapus saja. Gitu. Dari Jombang, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Di Balai Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas inilah ratusan petani tambak dan petani palawija berdialog dengan dihadiri oleh pemerintah setempat. Petani tambak mengaku sangat membutuhkan air asin dari laut, namun di sisi lain air asin atau payau justru sangat merugikan para petani palawija karena merusak tanaman. Dialog pun berlangsung cukup alot dan sulit mencapai titik temu karena dua kelompok petani ini memiliki kebutuhan yang sangat berbeda. Menurut Said sebagai wakil dari petani padi dan palawija, persoalan ini timbul karena ada beberapa petani yang beralih fungsi dari petani palawija dan padi menjadi petani tambak. Karena tambaknya membutuhkan air asin, dan selama ini bagi kita petani dengan adanya dibukanya klep itu juga masalah. Karena apa? Air asin itu masuk ke areal kami, sehingga apa? Budidaya pertanian kita lakukan itu menjadi tidak ada artinya. Kita berulang kali menanam padi ataupun jagung itu mati gitu. Sebetulnya sudah dibangunkan klep yang berfungsi menahan air laut ketika pasang sehingga air laut tidak bisa masuk ke sungai dan mencemari persawahan palawija. Namun klep tersebut penutup otomatis itu justru dibuka oleh para petani tambak karena mereka sangat membutuhkan air asin ataupun payau. Polemik inilah yang membuat dua kelompok tani tersebut bersih tegang sejak lama. Saya sudah mengajukan ke dinas terkait yaitu Pak Camat. Saya suruh bikin proposal. Dengan menyampaikan di proposal di kecamatan, saya diumbang-ambingkan Pak Camat tidak mau teken. Dengan alasannya karena punyaannya nasional. Tapi kalau menunggu nasional, sampai kapan terwujudnya bangunan klep yang kita inginkan yang ada di depan? Rak sudah selesai saya bikin ke pengairan, sudah ada. Ternyata Pak Camatnya tidak mau teken. Terus saya tanya ada apa di belakang investor? Sementara itu, Muspika Gumukmas Sudarsono menyarankan agar dicarikan solusi terbaik. Namun dialog tersebut justru pertemuan hari ini belum menemukan titik temu atau deadlock. Muspika, Pak Ramir, Pak Adam Ramir sudah memberikan win-win solution sebenarnya, yang khususnya untuk kepentingan bersama. Jadi nek rugi bareng, ya nek untung ya untung bareng. Itu pemikiran kita dari Muspika. Kita tidak berpihak kemana-mana, kita memikirkan semua masyarakat khususnya di Mayangan ini ya, Desa Mayangan, baik dari masyarakat petani Wonowijo ya, maupun tambak. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Halo pemirsa, kali ini saya sedang berada di Desa Sugerlor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan panen perdana varietas padi lokal unggulan yang ada di sini. Pastinya bersama pihak Kementerian Desa terkait. Nah, langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Panen perdana padi unggul lokal HMS 400 di Desa Sugerlor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso ini dilakukan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Transmigrasi, dan Kementerian Pertanian. Bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Mandiri Pusat, pemerintah daerah berupaya untuk memfasilitasi potensi desa tersebut demi terciptanya Desa Sugerlor untuk menjadi lumbung padi, khususnya untuk daerah Sugerlor dan juga di daerah sekitarnya. Pembibitan awal varietas unggul ini akan terus diuji coba dengan ditanam saat musim tanam pertama. Nantinya di 181 hektar lahan pertanian di Desa Sugerlor sebagai pilot project atau percontohan. Selanjutnya bisa dikembangkan ke seluruh lahan pertanian se-Bondowoso. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktivitas petani pedesaan, khususnya di Sugerlor yang 70% penduduknya merupakan petani.
Alhamdulillah pemerintah kabupaten sangat mendukung dan rencananya padi unggul lokal varietas AHM 400 di sini akan disertifikatkan ya, akan disebarkan kepada petani se-Kabupaten Bondowoso. Baik, yang terakhir harap terima kasih Bapak atas. Pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan panen perdana yang dilaksanakan di Desa Sugerlor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Selain kegiatan seremonial panen perdana di sini juga dilengkapi oleh kegiatan pameran yang diisi oleh BUMDes yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Diharapkan melalui kegiatan positif semacam ini dapat mendorong pendapatan asli desa atau PAD yang nantinya juga akan diluncurkan atau goal di pendapatan lokal kabupaten. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi desa-desa lain untuk maju dan berkembang bersama. Dari Bondowoso, Desi Syetna Bahardika Fiki melaporkan. Saat ini pemirsa, saya sudah berada di salah satu rumah pedagang hewan kurban. Kita akan mengetahui bagaimana tingkat atau animo daripada pembeli di tahun ini di masa normal baru akan permintaan dari hewan kurban, baik itu sapi ataupun kambing. Berikut selengkapnya untuk Anda. Untuk saat ini penjualan hewan jenis sapi yang mengalami peningkatan hingga 2 minggu menjelang Idul Adha hingga 50%. Di rumah hewan milik Alwi ini, sapi dibanderol dengan harga mulai dari 60 juta rupiah hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobotnya. Untuk sapi jenis limosin banyak diminati oleh masyarakat. Sementara itu untuk kambing, untuk yang layak buat Idul Adha dibanderol dari harga 3 juta hingga 20 juta rupiah. Kambing jenis Etawa kini menjadi favorit masyarakat. Selain postur tubuh yang tinggi, kambing Etawa juga memiliki daging yang cukup banyak sehingga sangat cocok digunakan untuk berkurban. Kambing Etawa bisa mencapai bobot 125 kg, sedangkan untuk kambing lokal bobotnya hanya 50 hingga 60 kg. Di peternakan milik Alwi Al-Habsi ini juga dijaga pola makan dan kebersihan kandangnya sehingga seluruh hewan ternak terlihat sehat dan juga bugar. Kalau untuk tahun ini peminat yang paling banyak sapi. Ada peningkatan dari tahun kemarin. Kalau kambing kita ada penurunan permintaan untuk tahun ini. Berapa persen Pak kira-kira? Ya sekitar 30% penurunannya. Untuk yang kambing? Kambing. Kalau sapi ada peningkatan sekitar ya 50%. 50%. Kemudian kalau untuk sapi itu yang banyak jadi favorit itu jenis sapi apa Pak? Yang banyak jadi favorit untuk kurban ya sapi limosin. Limosin. Kemudian kalau kambingnya? Kambingnya kambing jenis Etawa. Bapak ini untuk permintaan dari hewan kurban ini mereka dari mana aja Pak? Saya biasanya kirim ke Surabaya. Kirim ke Surabaya? Iya. Untuk tahun ini ke Surabaya? Surabaya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya? Ya Jakarta, Kalimantan. Sebagai langkah awal, petugas memasang garis grid tersebut di beberapa sudut kota Jember. Salah satunya di traffic light Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember. Petugas gabungan TNI dan Polri juga langsung melakukan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor yang berhenti di traffic light untuk berhenti di tanda kotak. Pemasangan tanda di beberapa tempat ini diharapkan bisa menjadi sarana edukasi kepada masyarakat akan pentingnya physical distancing di tengah pandemi COVID-19. Pada kegiatan pada pagi hari ini, kita TNI Polri telah melaksanakan sosialisasi physical distancing di traffic light, khususnya di Jalan Sentot. Ini dalam rangka physical distancing kendaraan roda 2. Apa saja dan poin-poinnya tadi? Poin-poinnya adalah nanti di dalam rangka untuk physical distancing bagi kendaraan roda 2. Jadi nanti biar jaga jarak itu antara pengendara roda 2 itu tetap dilaksanakan walaupun di traffic light. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
Petugas gugus COVID Kecamatan mendatangi rumah salah satu warga di Umbul Sari untuk menjemput 5 orang yang diketahui telah berkontak erat dengan salah satu keluarga besannya di Kecamatan Jombang yang ternyata terkonfirmasi positif corona. Beberapa hari sebelumnya mereka melakukan pertunangan yang juga dihadiri oleh sanak saudara dan tetangga dekat. Oleh sebab itu 50 orang tamu di rapid test di Puskesmas Umbul Sari dan 5 lainnya dilakukan tes swab. Hal ini dilakukan untuk melacak siapa saja warga yang tertular COVID-19. Salah seorang warga di Jombang itu kedatangan tamu dari saudaranya di Surabaya yang sakit. Kemudian dirawat dan kemudian dibawa ke rumah sakit Jatiroto, dilakukan pemeriksaan, ternyata dia konfirmasi positif. Yang merawat ini kemudian juga dilakukan pemeriksaan, ternyata juga positif. Kemudian tetangga sebelah rumah yang rumahnya berdekatan juga dilakukan pemeriksaan, ternyata juga positif. Nah, tetangganya ini punya hubungan atau melakukan tunangan dengan warga dari Desa Mundurejo. Akhirnya kontak erat yang di Desa Mundurejo sebanyak 3 orang ini akhirnya dilakukan pemeriksaan swab. Menurut Camat Umbul Sari, boleh mengadakan acara pernikahan di tengah pandemi COVID-19, namun dengan protokoler kesehatan yang sangat ketat. Di antaranya tidak boleh dihadiri oleh banyak orang, cukup dihadiri keluarga inti saja. Selalu memakai masker dengan benar, harus jaga jarak dan juga cuci tangan. Menyiapkan agar warga kita dan selalu kita berharap agar kegiatan pernikahan tetap dilaksanakan, namun tetap menggunakan protokol kesehatan dengan jumlah undangan yang tidak terlalu banyak, cukup dengan keluarga saja. Kemudian pernikahan ini tidak perlu dengan rame-rame dan lain sebagainya karena kita masih dalam situasi pandemi COVID. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.